warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Anissa Lalsati dengan NIM 2022-10092. Sini saya akan menjelaskan tentang pelaku pasar modal. Pasar modal yaitu individu atau organisasi yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal. Dan pelaku pasar modal diantaranya ada 10. Yang pertama ada pengawas, di mana pengawas bertugas untuk mengawasi seluruh aktivitas yang ada di pasar modal. Pengawas berada langsung di bawah kendali Menteri Keuangan. Jadi akan banyak melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pengawas pasar modal adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Pada umumnya OJK bertugas untuk yang pertama menyusun peraturan tentang cara pelaksanaan di pasar modal. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap pendaftaran, perolehan, dan perizinan badan usaha yang ingin menjadi suatu emiten di pasar modal. Yang ketiga, memberikan perintah secara tertulis terhadap lembaga yang melakukan kegiatan di pasar modal. Yang terakhir, melaksanakan manajemen krisis di pasar modal dan menentukan prinsip tata kelola investasi, transaksi efek, juga tata kelola suatu emiten. Dan yang kedua, penyelenggaraan pasar modal sendiri adalah Menteri Keuangan yang menduduki jabatan tertinggi di pasar modal. Tugas utamanya adalah menyediakan fasilitas penunjang perdagangan, lalu mengaturnya dalam sebuah regulasi. Tujuannya agar transaksi di pasar modal berjalan secara adil, transparan, dan tidak merugikan pihak manapun. Yang ketiga, emiten atau perusahaan pelaku pasar modal yang juga memiliki peran penting adalah emiten atau perusahaan emiten yang namanya sudah terdaftar di OJK wajib menerbitkan efek untuk mendapatkan suntik modal dari masyarakat. Suntik modal tersebut digunakan untuk memaksimalkan kinerja emiten, melakukan ekspansi usaha, mengembangkan produk, hingga membayar utang. Yang keempat ada investor. Investor adalah penyuntik modal kepada emiten dan membeli efek atau saham yang diterbitkan emiten. Besar kecilnya suntikan modal tergantung dari kemampuan finansial investor. Pengelolaan modal inilah yang menjadi dasar investor untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Investor dapat menambah kepemilikan efek dengan menambah modal. Dan yang kelima ada pialang. Pialang disebut juga broker, adalah perantara dalam aktivitas jual beli efek. Pialang ini sendiri biasanya berbentuk perusahaan baik swasta maupun pemerintah. Seorang pialang wajib memiliki sertifikat CFA dan wajib lulus dalam ujian WPPE. Selain itu, terdapat pula ketentuan seorang pialang sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui seluk-beluk pasar modal. Yang kedua, mempertajam skill komunikasi. Yang ketiga, mampu bernegosiasi dengan baik. Yang keempat, bekerja di perusahaan sekuritas. Yang kelima, memiliki modal besar. Yang keenam, memahami aturan main di pasar modal. Dan adapun yang keenam, penjamin emisi, bertugas untuk mempertanggungjawabkan efek yang diterbitkan oleh emiten sampai kepada pembeli melalui transaksi di pasar modal. Singkatnya, penjamin emisi bertugas untuk menjual efek. Yang ketujuh, penasihat investasi. Penasihat investasi bisa dikatakan sosok di balik layar karena tidak ikut terjun langsung dalam aktivitas perdagangan di pasar modal. Hal ini tidak terlepas dari tugasnya sebagai penasihat dari transaksi jual beli efek. Yang kedelapan, manajer investasi. Manajer investasi yang bisa dikenal di dalam instrumen reksadana juga memiliki andil penting di pasar modal. Tugasnya tidak jauh berbeda, yaitu mengelola dana yang terhimpun dari masyarakat agar mampu memberikan keuntungan. Seseorang manajer investasi wajib memiliki ilmu pasar modal yang luas karena tugas dan tanggung jawabnya sangat besar. Yang kesembilan, lembaga penunjang. Agar transaksi di pasar modal lancar, stabil, dan aman, maka hadirlah lembaga penunjang. Pelakunya seperti kustodian, wali amanat, penanggung, biro administrasi efek, lembaga penyelesaian dan penyimpanan LPP, serta lembaga clearing dan pinjaman LKP. Yang terakhir, profesi penunjang. Pelaku pasar modal yang terakhir adalah pihak penunjang dari berbagai profesi yang turut berperan dalam kelancaran dan keamanan aktivitas pedagang efek.
Itu tadi penjelasan dari saya. Jikalau ada salah mohon dimaafkan. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Dah. Saya wassalamualaikum bro.